melihat Nabi Muhammad SAW berdarah, jubahnya berlumuran darah. Malaikat Jibril tiba melihatnya, prihatin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaannya memerintahkan malaikat Jibril untuk memberikan pesan kepada malaikat-malaikat yang menjaga gunung-gunung, bukit-bukit di Taif, gunung-gunung Aksyabat pada saat itu, untuk mentaati apa yang dipinta oleh Nabi Muhammad SAW untuk ditaati dan dituruti. Kemudian malaikat-malaikat penjaga gunung, bukit-bukit yang ada di Taif pada saat itu menyampaikan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami diutus diminta untuk menaati perintahmu. Jikalau saat ini kami diperintahkan olehmu untuk mengangkatkan gunung-gunung, bukit-bukit yang ada di Taif ini untuk ditimpakan kepada penduduk masyarakat yang menolak risalah dakwahmu, kedatanganmu, maka seketika kami ratakan, seketika kami timpakan, seketika kami hancurkan masyarakat itu." Ditawari malaikat, seluruh doa Nabi Muhammad SAW dikabulkan. Jadi Nabi Muhammad SAW mendapatkan penolakan, caci makian, sumpah serapah, ditawari malaikat untuk apa yang harus dilakukan terhadap penduduk yang menolak tersebut. Juga kalau di posisi kita ditawari malaikat itu, apa yang ibu lakukan? Tetangga di sebelah rumah bayi hidupkan salon musik kuat-kuat, kita lagi sakit gigi di rumah, tanpa ditawari malaikat, sumpah serapah sudah ditujukan kepada tetangga tersebut. Semoga mati gacang, semoga dapat celaka, semoga kebakaran, semoga rusak sekali, tersebut kali. Itulah beda kita dengan Nabi Muhammad SAW. Perhatikan jawaban Nabi Muhammad SAW ketika ditawari terhadap apa yang harus dilakukan oleh para malaikat untuk membinasakan atau mentaati perintah Rasulullah SAW terhadap penduduk yang menolaknya. Kata Nabi Muhammad SAW pada intinya, jangan lakukan. Karena boleh jadi mereka melakukan penolakan, menyakiti aku. Karena boleh jadi mereka hanya belum tahu risalah dakwah. Agama yang saya bawa ini adalah agama yang dapat bermanfaat serta agama dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lagi jahati orang, ban motor kita lagi kempeskan orang, kita lagi kapak orang, jadi mungkin kita bakal baik dengan orang itu. Tapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua, daripada kejahatan dibalas kejahatan, lebih baik kita doakan kejahatan tersebut, lebih baik kita doakan orang yang melakukan kejahatan kepada kita agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama, mau'izatul hasanah, kata moderator tadi, nasihat yang baik yang pertama untuk berakhlakul karimah, berakhlak yang baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah. Tidur di rumah Sayyidah Maimunah, istri terakhirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi istri Nabi Muhammad SAW itu banyak, Bu, banyak. Tapi kami tidak bahas di sini. Ma'atobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Tapi kami pernah kejadian dijebak oleh kancing. Ngisilah acara pengajian bulanan, lebih Pak, di Banyuasin. Biar kami tidak baca datang dan tinggal. Adik bahas masalah hikmah dan tujuan poligami. Ibu-ibu di situ sudah terkendali, ya, sudah bagus imannya. Ya kami sampaikan. Maka melakukan minan nisa masna wa thulatha wa ruba', boleh kita menikahi perempuan 1, 2 sampai 3, 4 gitu kan. Pas balik, pas nak naik motor diaga oleh ibu. Bapak saya yang baru mengisahkan. Kami balik diceramai oleh ibu. Jadi tidak kalah lagi kami bahas masalah poligami. Pulang Nabi Muhammad SAW tidurnya di rumah Sayyidah Maimunah. Kemudian banyak riwayat yang menceritakan pada saat itu ada Nabi Muhammad SAW sholat dulu 2 rakaat pada malam harinya, yang dimana sholat ini adalah perintah ataupun amalan dari agama-agama sebelumnya dan sampai kepada Nabi Ibrahim AS.
Akan tetapi cara sholatnya berbeda dengan sholat 5 waktu kita yang saat ini kita dapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, akan tetapi akan kami sampaikan riwayat yang sering kami baca dan riwayat yang diajarkan kepada kami dari guru-guru kami, di mana Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril dan disiapkan satu kendaraan yang bernama buraq. Buraq itu lebih besar daripada keledai, tetapi lebih kecil daripada bigal. Nah, kemudian buraq ini menjadi kendaraan Nabi Muhammad SAW dari Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa atau Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, yang saat ini telah terjadi perperangan antara Israel dan Palestina memperebutkan Baitul Maqdis sebagai ibu kota mereka, Yerusalem, Palestina. Nah, kemudian diabadikan, diundanglah Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Isra yang dibacakan oleh kaum kita tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah. Perhatikan Pak Bu, dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala ayat ini dengan kalimat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, maha suci Allah Subhanahu. Kalau di dalam ilmu balaghah, ilmu bahasa, mungkin Ustaz Fatur Rahman lebih mendalami gitu kan, dan ustaz-ustaz yang lain. Mohon izin bukan untuk menggurui Ustaz, tetapi menyampaikan apa yang kami ketahui. Bahwasanya kalau ada di ayat Al-Quran, ayat yang diawali dengan Subhana, artinya ini menunjukkan ada suatu peristiwa yang sangat spesial, peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat berarti di agama kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah. Asra yang telah memperjalankan. Perhatikan Pak, yang memperjalankan. Artinya bukan Nabi Muhammad SAW yang pergi ke Masjidil Aqsa, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa. Bi'abdihi, hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad SAW. Lailam, pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, dan telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan, agar kami tampakkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Para ibu-ibu sekalian, ketika Nabi Muhammad SAW berangkat pada malam hari, ada juga riwayat yang menyampaikan hanya sepertiga malam Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Aqsa, naik ke langit 1, 2, 3 sampai ke langit ke-7, sampai ke Baitul Maqdis, Sidratul Muntaha, dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terjadilah percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita persingkat saja. Nabi Muhammad SAW sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian mengikatkan kendaraannya tadi di tempat di mana nabi-nabi sebelumnya mengikatkan kendaraan di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat dan mengimami para malaikat, para nabi dan rasul yang terdahulu. Bayangkan Pak Bu, Nabi kita paling kecil, paling bocil, paling terakhir, tapi jadi imam terhadap nabi-nabi sebelumnya, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Harun, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW, karena Nabi kita menjadi imam daripada nabi-nabi yang lain. Selesai sholat, mengimami para nabi dan rasul, kemudian malaikat Jibril datang membawakan 2 cawan. Kemudian disuruh milih Nabi Muhammad SAW. 2 cawan tersebut yang isinya ada susu dan ada khamar atau arak. Dan Nabi Muhammad SAW memilih cawan yang isinya susu. Kemudian Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh malaikat Jibril, selamat bagimu telah memilih agama Islam atau telah memilih fitrahnya.
Kemudian Nabi Muhammad SAW Mi'raj. Nah, ini Mi'raj. Kalau Isra itu perjalanan daratnya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka Mi'raj ini adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke langit atau perjalanan udara. Di zaman itu belum ada roket, di zaman itu belum ada pesawat. Tapi canggihnya Nabi Muhammad SAW, tapi saking luar biasa Nabi Muhammad SAW, baca menembus ke langit ketujuh dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Carilah astronot sedunia ini, seinternasional ini, ada yang baca itu terbang ke bulan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekati. Di bumi ini cuma ada singkok, yakni Nabi kita, baginda kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Masuk ke langit pertama, ditanya malaikat Jibril oleh malaikat penjaga langit pertama, siapa di sana? Jibril, kata malaikat Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad SAW. Dijawab oleh malaikat Jibril. Apakah ia telah diutus? Ya, dia telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian masuklah Nabi Muhammad SAW dan Jibril ke langit pertama. Dan di sini ada suatu kejadian yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam ayat tadi bahwasanya telah diberkahi sekelilingnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar diperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi pada saat Isra wal Mi'raj itu cuma sebagian kecil tanda-tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kejadiannya? Kita lihat Pak Bu. Nabi Muhammad SAW melihat seorang yang sangat besar duduk berdiri di tengah-tengah antara dua sekelompok orang, kiri dan kanan. Ketika orang tersebut melihat ke kanan, orang tersebut tersenyum. Tapi ketika dia melihat ke kiri, dia menangis. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, siapa orang demikian yang duduk di tengah-tengah dan siapa juga mereka yang ada di kiri kanan di antara orang tersebut? Dijawab oleh malaikat Jibril, orang yang ada di tengah itu adalah Nabi Adam alaihissalam, bapaknya daripada para nabi. Dan siapa para dua sekelompok orang yang ada di kiri kanan? Itu adalah umatnya. Yang sebelah kanan umatnya yang masuk surga karena dia tersenyum melihatnya, dan sebelah kiri menangis karena masuk neraka. Nah ini pasrah ini, karena di neraka ini banyaklah ibu-ibu penghuni. Itu banyak di surga Pak. Terlalu kan? Makanya kami kalau ceramah minat ke sini senyum terus. Minat ke sini merenung terus kami. Amin, amin, masuk surga semua karena kita umat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami persingkat saja, naik sampai ke langit ketujuh. Kita singkat, kita skip di langit kedua bertemu dengan Nabi Harun, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian di langit ketiga sampai kepada langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika hendak naik ke langit ketujuh, Nabi Musa alaihissalam menangis, tiba-tiba menangis, dan ditanya langsung oleh Nabi Muhammad SAW, kenapa engkau menangis? Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Rabb, anak ini diutus setelah aku, akan tetapi banyak umat daripada anak ini yang lebih utama masuk surga dibandingkan orang yang masuk surga dari umatku. Bayangkan, Nabi Musa alaihissalam mengatakan seperti itu, artinya kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang beragama Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih utama kita masuk surga daripada umat-umat Nabi Musa alaihissalam. Naik ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim yang saat itu sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kalau di dunia ini Ka'bah, tempat para umat Islam berkumpul. Baitul Ma'mur itu di langit, tempat para malaikat berkumpul. Ada 70.000 malaikat setiap harinya sholat di sana, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan perintah wahyu sholat 50 waktu.
Turun Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Musa, ditanya oleh Nabi Musa, hai Nabi Muhammad SAW, apa yang kamu dapatkan oleh-oleh dari Allah Subhanahu Wa Taala? Saya diberikan sholat 50 waktu, kata Nabi Muhammad SAW. Kembalilah kamu kepada Rabbmu dan mintalah keringanan, karena saya yang sudah berpengalaman, yang sudah fasih, yang sudah banyak pengalaman di dunia mengurusi Bani Israel pada saat itu, tidak akan mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Terbukti ya sekarang 5 waktu kayaknya kadang bolong-bolong, apalagi kalau 50 waktu. Baca ide pegawai lain gitu ya, sholat baik gawe gitu. Kalau 50 waktu, naiklah Nabi Muhammad SAW, dan terjadi mondar-mandir Nabi Muhammad SAW, naik ketemu lagi dengan Nabi Musa sampai dikurangi 5 waktu. 5 waktu pun kata Nabi Musa masih juga tidak sanggup nanti umat melaksanakannya. Dan terbukti kan sekarang masih banyak orang ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi masih banyak yang ada di kebun, gawean yang lain, masih banyak yang macam kartu, ya, sebelah masjid loh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perintah sholat itu, sholat 5 waktu adalah suatu perintah yang sangat istimewa, yang paling utama dan yang paling strategis, karena langsung dijemput oleh Nabi Muhammad SAW ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.